Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Nafisa dari kelas 1A2 dengan NIM 251041073212. Saya akan mempresentasikan dampak positif dan negatif dari pariwisata Dieng Wonosobo. Dataran tinggi Dieng yang berada di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo adalah salah satu destinasi wisata utama di Jawa Tengah, terkenal dengan candi-candi Arjuna, Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, ada tradisi cukur rambut gimbal, dan ada event tahunan yang disebut Dieng Culture Festival. Wisatawan domestik dan mancanegara terus berkembang sejak era pandemi, sehingga memberi dampak yang banyak buat daerah tersebut. Menurut sumber, ini merupakan data dan laporan lokal pada tahun 2024 sampai 2025, menunjukkan peningkatan kunjungan, inisiatif geopark, serta perhatian pada pengolahan sampah lingkungan. Untuk aspek ekonomi, dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat lokal. Contohnya, libur lebaran pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kunjungan ke Wonosobo lebih tinggi dibanding pada tahun 2023. Sehingga peningkatan akomodasi, transportasi, F&B, dan UMKM itu sangat melonjak. Terus juga ada event dan festival yang meningkat gitu, seperti Dieng Culture Festival dan cukur rambut gimbal. Terus ada pengembangan usaha mikro, UMKM, dan sektor penginapan. Munculnya homestay, penginapan kecil, warung-warung oleh-oleh gitu. Untuk dampak negatif dari aspek ekonominya adalah ketergantungan ekonomi pada pariwisata musiman, seperti pada musim event atau liburan, penurunan wisatawan pada cuaca, pandemi, penutupan jalan dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang tajam. Fenomena umum di destinasi wisata relevan untuk Dieng yang memiliki musim puncak. Kesenjangan manfaat ekonomi. Tidak semua warga mendapatkan akses ke peluang ekonomi, seperti butuh modal dan pengetahuan, sehingga keuntungan bisa konsentrasi pada pengusaha tertentu. Untuk aspek sosial dan budaya, dari dampak positifnya merupakan pelestarian dan pengenalan budaya lokal. Seperti event pada Dieng Culture Festival itu, dengan kegiatan cukur rambut gimbal sebagai atraksi yang dapat dilihat banyak orang, hal ini mendorong pembinaan dan pelestarian praktik budaya lokal. Kemenparekraf dan pihak penyelenggara mengangkat Dieng Culture Festival sebagai sarana promosi budaya. Dan adanya peningkatan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh warga lokal ataupun wisatawan, seperti ada perbaikan jalan, dan ada fasilitas sanitasi seperti ada musola, terus ada sarana kesehatan seperti puskesmas. Dan tentunya pasti ada aspek dan dari dampak negatifnya ya. Dampak negatif dari aspek sosial budaya, yang pertama ada komersialisasi dan distorsi budaya. Tradisi yang awalnya sakral beresiko berubah menjadi tontonan komersial, dengan tanda kutip penyesuaian bentuk ritual demi tontonan, sehingga makna aslinya bisa terkikis. Dan dua, perubahan sosial dan tekanan gaya hidup. Masuknya budaya luar dan perilaku wisatawan dapat mempengaruhi norma lokal, seperti nilai konsumtif, pola konsumsi makanan atau produk, serta memicu konflik singkat antara warga dan wisatawan. Dan ada ketimpangan sosial. Warga yang tidak memiliki akses untuk memiliki bisnis dapat tertinggal dan memicu kesenjangan sosial. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Untuk dampak positifnya, yang pertama motivasi konservasi dan inisiatif geopark. Upaya menjadikan Dieng bagian dari geopark nasional, pengembangan geopark mendorong konservasi geologi, ekosistem, dan budaya sebagai aset wisata berkelanjutan, memperkuat argumen bahwa alam dan budaya harus dilindungi. Yang kedua, ada pendanaan untuk fasilitas pengelolaan lingkungan. Pendapatan dari pariwisata seperti retribusi sampah, dana event dapat dialokasikan untuk infrastruktur pengolahan sampah, toilet umum, pembenahan jalan,
Beberapa program LDLH Wonosobo pada tahun 2024 dan 2025 menekankan pengurangan volume sampah terkait pembiayaan retribusi tersebut. Untuk dampak negatif dari aspek lingkungan hidup, yang pertama ada penumpukan sampah dan polusi. Musim liburan atau event besar seperti Dieng Culture Festival memicu lonjakan sampah di area wisata jika mekanisme pengelolaan belum memadai. Banyak laporan lokal mencatat masalah sampah di musim puncak. 2. Kerusakan fisik ekosistem dan erosi. Tekanan pengunjung seperti jalur pendakian, parkir liar, pembangunan akomodasi dapat menyebabkan erosi tanah, gangguan habitat, dan perubahan fungsi lahan, pertanian, atau komunal. Untuk yang ketiga, resiko terhadap geosistem. Kawah dan area geotermal, contohnya Kawah Sikidang, memiliki risiko alamiah. Pengelolaan kunjungan kurang hati-hati dapat membahayakan wisatawan. Pengawasan keselamatan dan pengaturan jalan kunjungan sangat diperlukan. Saya akan menjelaskan beberapa komunitas yang ada di Wonosobo. Yang pertama ada komunitas seni Saraswara Indonesia. Komunitas yang berfokus pada pelestarian seni dan budaya lokal yang ada di Wonosobo. Perannya sangat terkait terhadap aspek budaya. Dan untuk materi-materinya sangat relevan pada pembahasan yang ada di pariwisata. Yang kedua ada ekspedisi pelosok negeri. Ada di kasus Desa Igrimanarak. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Igrimanarak, Wonosobo pada akhir Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Dalam program itu masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan edukasi pertanian berkelanjutan. Untuk dampak dan negatif dari segala aspek yang telah saya sebutkan, berikut adalah contoh-contoh video cuplikan yang ada di Dieng Wonosobo. Yang pertama ada Dieng Culture Festival dan ada contoh cukur gimbal, bisa dilihat. Di Jawa Tengah ada sebuah negeri di atas awan, negeri yang karena keindahannya disebut-sebut bak negeri dongeng. Inilah Dieng, tempat semua orang datang untuk menyaksikan kecantikan golden sunrise-nya, menikmati keindahan bentang alamnya, melihat luhurnya adat budaya, merasakan kelezatan kuliner, dan menjajal keseruan atraksinya. Untuk kesimpulan yang dapat diambil adalah pariwisata di Dieng memberikan banyak manfaat ekonomi nyata seperti peningkatan kunjungan, peluang UMKM, dan homestay, dan mengangkat budaya lokal seperti Dieng Culture Festival atau ritual gimbal. Namun tanpa pengelolaan yang hati-hati akan muncul masalah lingkungan seperti sampah, erosi, dan tekanan ke laut. Dan dari dampak sosial, komersialisasi budaya, dan ketimpangan manfaat. Data dan kegiatan 2024 sampai 2025 menunjukkan ada momentum positif dalam tanda kutip ada promosi geopark, kebijakan DLH atau event. Hal ini harus dimanfaatkan untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan dengan keterlibatan penuh masyarakat lokal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.